Itu perikopnya. Ya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Inilah perkataan seorang murid kepada Tuhan, bahwa dia sudah meninggalkan segala sesuatu, siap untuk demi mengikuti Yesus. Jadi kalau loh batu pertama, dua loh batu yang pertama itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, segenap kekuatanmu, dan segenap jiwamu. Kita betul-betul melekat kepada Tuhan. Jadi ingat, saat nanti kedatangan Tuhan, supaya kita jangan tertinggal. Karena orang Kristen itu banyak yang dipanggil, tetapi nanti sedikit yang dipilih. Jadi kita harus berkualitas. Jika tidak, nanti kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya kita akan hancur bersama dengan dunia ini. Contohnya Esau. Ini kita lihat dulu contoh Esau. Ya, itu perjanjian lama untuk kita di kehidupan di akhir zaman ini. Kejadian pasal 25, ini contoh Esau. Ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Tidak berkualitas, gagal, dan akan dibuang ke dalam api neraka. Kejadian pasal 25 ayat 25 sampai ayat 27. Ini contoh Esau. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Ini kelahirannya. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakob. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakob adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ini contoh ya, Esau dan Yakob. Jadi Esau itu kehidupan orang Kristen, ya, dengan tanda-tanda yang hebat. Atau Esau, kehidupan orang Kristen dengan tanda-tanda yang hebat. Dikatakan tadi tanda merah, itu artinya bertobat. Itu tanda merah. Baru sekujur tubuhnya seperti jubah berbulu, itu artinya urapan Roh Kudus. Nah, ini tanda Esau. Jadi Esau itu lahir sebagai anak sulung. Anak yang besar, anak terbesar, sulung. Itu artinya hak sulung untuk menerima berkat dan hak untuk menikah. Menjadi mempelai perempuan Kristus. Arti sekarang mempunyai potensi yang hebat. Itu Esau. Dia punya potensi yang sangat hebat. Itu Esau. Tetapi sayang, dalam pertumbuhannya, hal kerohanian, Esau di dalam jalur yang salah. Ini sayangnya. Pertumbuhan dia, masa untuk mendewasakannya dalam hal kerohanian, Esau itu di tempat jalur yang salah, ya, jalur yang salah, sama dengan sistem yang salah, sistem yang suka berburu di padang. Arti sekarang tidak tergembala, ya, mencari-cari kedagingan. Ini arti sekarang, tidak tergembala mencari-cari daging.
ibadah pelayanan sistem berburu itu hanya untuk mengejar keinginan daging. Dan itu tidak pernah puas. Itu ibadah sistem berburu. Mengejar keinginan daging. Ya, tidak pernah puas. Kita lihat dulu prakteknya. Ya. Praktek sehari-hari kehidupan yang tidak tergembala. Nah, ini praktek kehidupan sehari-hari Esau, ya. Nah, ini hidup yang tidak tergembala. Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 tadi ayat 29 sampai ayat yang ke-34 kita baca dulu. Ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini praktek sehari-hari kehidupan yang tidak tergembala. Jadi Esau memandang ringan hak kesulungannya, ya. Esau itu memandang ringan hak kesulungannya. Ibrani 12 ayat yang ke-16, ya. Kita lihat dulu Ibrani 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Inilah Esau, ya, memandang ringan akan hak kesulungannya, sehingga disebut dia mempunyai nafsu yang rendah, sama dengan cabul. Artinya bagian A, suka mengorbankan yang rohani hanya untuk perkara yang jasmani. Suka mengorbankan yang rohani demi untuk mendapatkan yang jasmani. Inilah dikatakan nafsu cabul. Bisa jadi sekarang ini orang karena jodoh, ya, karena pekerjaan, mengorbankan Yesus. Mengorbankan Yesus. Itu, ya, menjual yang rohani, mendapatkan yang jasmani. Inilah Esau, nafsu cabul dikatakan. B, Yakobus 1 ayat 18. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi Esau menolak pekerjaan firman Tuhan, menolak pekerjaan firman pengajaran, menolak penyucian. Ini Esau. Ya. Nah, jadi kalau orang menolak penyucian, menolak firman, sukanya itu lawak-lawak. Ya. Makanya di gereja ini banyak, di gereja-gereja ini sekarang lawak-lawak. Ini namanya nafsu cabul. Meringankan firman Allah.
meringankan pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Itulah meja roti sajian. Ya, ini dia. Tabernakel dia terkena pada meja roti sajian. Akibatnya tetap mempertahankan dosa, sama dengan jatuh bangun di dalam dosa, sampai nanti masuk pada puncaknya dosa. Itulah dosa makan minum, dan dosa kawin mengawinkan, narkoba, dosa Babel. Jadilah kesempurnaan dalam kenajisan. Jadi pendalaman Alkitab dan perjamuan suci itu sangat penting. Ya, itu sangat penting, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Sangat penting sekali. Kalau kita mau disucikan, lewat firman pengajaran, itulah firman yang diulang-ulang untuk menyucikan kita. Tapi kalau kita bosan, ya, maka kita akan mempertahankan dosa. Itu kalau bosan, berarti suka mempertahankan dosa. Jadi firman pengajaran itu untuk menyucikan setiap dosa yang diulang-ulang. Ini akan disucikan, dan penyucian juga nanti akan terus berkembang sampai puncaknya sempurna. Itu penyucian ini. Terus ini nanti berkembang sampai puncaknya kita semua sempurna. Menjadi mempelai perempuan Kristus. Wahyu 22 ayat 11. Wahyu pasal 22 ayat yang 11. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi ada dua jalur, ya. Ada dua jalur, atau disebut dua sistem, dua arus, dua jalur atau dua sistem, sama dengan dua arus. Ya. Jadi kita tinggal pilih, kita mau ikut yang mana. Ada jalur sesat, ya, dan ada jalur penyucian. Kita tinggal pilih. Mau ikut yang mana? Jalur sesatkah atau jalur penyucian? Jadi kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci adalah cara Tuhan untuk memindahkan kita dari jalur sesat ke jalur penyucian, ya, ke jalur kesucian. Itu maksud Tuhan. Sampai kita masuk pada kesempurnaan. Jadi dari gelap kita datang kepada terangnya. Jadi ingat, ya, kalau kita sudah tinggal di kemah, jangan lagi mau kena bujukan oleh Esau. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Tinggal di pengajaran, menerima firman pengajaran. Jangan lagi ada yang mau kena bujukan setan. Semoga kita bisa mengerti. Itu praktek yang pertama, ya. Praktek yang pertama. Kehidupan yang tidak tergembala. Itu contoh Esau. Praktek kedua, Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. 34 dan 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basman anak Elon orang Het menjadi istrinya.
Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Ini praktek kehidupan Esau yang kedua. Tadi tidak tergembala, menjual hak kesulungan, liar, suka berburu daging. Yang kedua, jangan mengambil istri dari suku yang lain. Arti sekarang, jangan mengambil istri di luar daripada agama Kristen. Harus satu iman. Jadi kita ini nggak ada istilah mengkristenisasikan. Itu nggak boleh bagi orang Kristen. Jangan sekali-sekali mengkristenisasikan. Menikah harus satu iman. Harus satu iman. Ada 7 kesatuannya. Kita lihat dulu Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 4 sampai ayat 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. 3. Yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan. 4. Satu iman. 5. Satu baptisan. 6. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini 7 kesatuan. Satu tubuh, satu roh, katanya. Satu Tuhan, satu Allah, ya, satu baptisan, satu iman, ya, satu pengharapan. 7 kesatuan ini. Harus ada 7 kesatuan ini untuk kita mendapatkan jodoh. Ya. Jadi jangan mengambil istri dari suku yang lain. Dulu Israel harus sama Israel, ya. Israel sama Israel. Harus. Jangan istrinya suku Kanaan, suku Het, nggak boleh. Jadi kita juga sekarang harus satu iman. Jangan coba-coba mengkristenisasikan. Jangan. Harus satu iman, ya. Nah, kita lihat dulu ajaran Abraham. Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24. Ada orang bangga. Wah, aku bawa dia jadi istriku. Pindah agama. Wah, itu salah. Itu salah. Harus satu iman. Kejadian pasal 24. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 24. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Nah, ini ajaran Abraham, ya, supaya kepada orang kepercayaannya. Jangan sekali-kali menjodohkan anaknya kepada suku-suku lain. Maupun orang Het, ya, orang Kanaan. Dan ini juga perkataan Tuhan. Ulangan 7 ayat 1 sampai 4. Ya, Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgazi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka, sama sekali janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Jangan engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawinkan dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anakmu perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ini ajaran Tuhan.
untuk bangsa Israel. Sekarang untuk orang Kristen, supaya jangan mengawinkan anaknya dengan orang di luar satu iman. Semoga kita bisa mengerti. Ini dilarang oleh Tuhan. Jadi ingat, nikah itu sangat menentukan kita. Untuk gagal atau berhasilnya masuk dalam pesta kawin anak domba ke kerajaan 1000 tahun damai, terus ke Yerusalem Baru. Ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Kita lihat lagi kitab Esra. Kitab Esra ketika itu mereka yang mengambil istri orang-orang lain diusir semua. Esra pasal yang ke-10. Kitab Esra pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kitab Esra pasal 10 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-44. Kitab Esra pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dulu kita baca, dan ayat 44. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Ayat 44. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Diusir semua. Diusir. Supaya mereka murni. Ya, supaya memurnikan bangsa Israel. Diusir semua. Keturunan-keturunan asing, perempuan-perempuan asing yang menjadi istri mereka. Jadi sekali lagi, nikah itu sangat menentukan gagal dan berhasilnya kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi itulah disebut jalur daging. Artinya Esau menolak penyalipan daging dan Esau mengikuti hawa nafsu daging. Jadi perobekan daging menolak, Esau menolak angka 40. Esau menolak salib, sehingga Esau itu kawin campur. Itulah yang dibenci oleh Tuhan. Kawin campur. Jadi ingat, ada kaitan dengan ibadah. Hati-hati cari jodoh. Ya, hati-hati cari jodoh. Hati-hati cari jodoh. Nanti terjadi kawin campur. Sehingga ibadah pun jadi bercampur-campur. Pengajarannya pun bercampur-campur. Sekali lagi, jangan mempertahankan dosa. Sekalipun kita ini jemaat firman pengajaran yang benar. Jika kita tergembala sungguh-sungguh mempertahankan yang benarlah. Sekalipun kita ditolak orang, kita harus siap mempertahankan yang benar. Kejadian pasal 6. Kita lihat dulu Kejadian pasal 6. Ayat 2 dan ayat yang ke-6. Kejadian pasal 6. Ayat 2 dan ayat yang ke-6. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Jadi kalau terjadi kawin campur yang tidak seiman, itu memilukan hati Tuhan. Itu orang meringankan firman Tuhan. Kalau terjadi kawin campur yang tidak seiman, sudah diingatkan oleh Tuhan, itu meringankan firman Tuhan. Kalau tidak taat, nanti yang ada hanya ratapan tangis. Ratap tangis. Sebab ini membuat
keluh kesahnya Tuhan. Keluh kesah Tuhan. Keluh kesah seorang gembala. Keluh kesah seorang tua. Inilah yang disebut meringankan mesbah dupa emas. Atau meringankan doa penyembahan. Maka kehidupannya akan mengalami kutukan. Sama dengan suasana ratapan. Ya. Sebaliknya jika kita mau mengalami perobekan daging. Menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Bapak rohani. Itulah firman pengajaran yang benar. Ya. Jadi firman pengajaran ini bukan untuk dikritik. Cocok, tidak cocok. Harus diterima. Itu firman. Bukan untuk dikritik. Kalau Tuhan bilang tidak boleh, tidak boleh. Jangan dikritik. Mau cocok dengan pikiran kita, tidak cocok dengan pikiran kita, harus diterima. Ya, harus diterima. Hasilnya, tidak ada ikan bisa menjadi ada ikan. Itu kalau firman diterima. Itu keajaibannya. Contoh, tidak ada anggur menjadi ada anggur. Tidak ada langit dan tidak ada bumi menjadi ada. Itu kalau firman diterima. Jadi apa lagi? Cocok tidak cocok, firman harus diterima. Tidak cocok dengan logika kita, dengan jalan pikiran kita. Tapi firman harus diterima. Karena dia sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada langit, tidak ada bumi. Bisa menjadi ada. Ya. Apalagi cuman gereja nggak ada. Apalagi cuman jemaat yang nggak ada. Makanya jangan beredar-edar. Ya. Kalau beredar-edar, nanti semua akan dicampur-campur. Jadi salah cukup satu. Salahnya cukup satu. Ya, supaya kita jangan salah. Cukup satu prinsip. Taat saja. Taat saja kepada firman. Itu praktek yang kedua, ya. Itu praktek yang kedua. Praktek kedua, jangan mengambil istri dari suku lain. Praktek pertama, harus tergembala dengan benar. Tergembala. Esau tidak tergembala. Sekarang kehidupan Esau, praktek yang ketiga. Ya, kehidupan yang tidak tergembala. Ini Esau. Kehidupan yang tidak tergembala. Tadi yang pertama, mengorbankan hak kesulungan. Ya. Kehidupan sehari-hari yang tidak tergembala. Jadi praktek ketiga, kehidupan yang tidak tergembala. Kita lihat Kejadian 27 ayat yang kelima. Kejadian pasal 27 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 27. Ini kehidupan Esau yang tidak tergembala. Kehidupan sehari-hari yang tidak tergembala. Yang ketiga, Kejadian pasal 27 ayat yang ke-15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Ini kehidupan Esau yang tidak tergembala. Ya. Esau kehilangan pakaian yang indah. Nah, ini kalau nggak tergembala, ya. Tadi tidak tergembala, menjual hak kesulungan, menjual yang jasmani, menjual yang rohani untuk mendapatkan yang jasmani. Yang kedua, mengambil istri dari suku lain. Yang ketiga, Esau kehilangan pakaian yang indah. Ini kalau tidak tergembala. Artinya A, tidak setia dalam ibadah.
pelayanan. Sehingga dia kehilangan jabatan dan pelayanan. Jadi kalau tidak setia. Kehilangan jabatan dan pelayanan. Dan kehilangan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi ingat, kesetiaan itu adalah menutupi kelemahan kita. Itu kesetiaan. Menutupi kelemahan kita. Contoh, kalau kita nggak bisa berkhotbah, ya, latihan berkhotbah dengan setia, satu waktu pasti bisa. Tapi sebaliknya, hebat, kalau tidak setia, pasti hilang. Itu kesetiaan itu. Menutupi segala kelemahan kita. Arti B, meringankan 3 macam ibadah. Ini Esau kehilangan pakaian yang indah. Ya. Pakaian itu sama dengan jabatan. Ya. Perbuatan. Karunia. Jadi itu, dia meringankan 3 macam ibadah. Pelita emas, meja roti sajian, mezbah dupa emas. Nah, itu ibadah. Itu ibadah sistem penggembalaan. Dulu dengan 3 macam alat. Pelita emas, meja roti sajian, mezbah dupa emas. Sekarang dengan pengajarannya. Ya. Pengajaran. Ibadah raya, ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, ibadah mezbah dupa emas. Nah, itu. Jadi harus tekun. Pelita emas itu urapan Roh Kudus. Kalau kita mengikuti ibadah raya seperti ini, nah, kita akan mengalami pengurapan Roh Kudus. Untuk mempertahankan jabatan pelayanan. Juga meningkatkan. Ya, nah, itu ibadah raya. Mempertahankan jabatan pelayanan dan meningkatkan. Nah, mengikuti fellowship, nah, itu bagus ya. Nah, semakin meningkat kita. Semakin meningkat, nah, semakin kita benar. Semakin benar. Dan semakin enak. Itu kalau sudah semakin meningkat. Semakin benar. Tapi kalau salah, akan hancur. Mulai hancur. Hancur terus itu kalau salah. Mulai hancurnya dari nikah. Nah. Contoh, anak kawin dengan yang lain. Lain suku. Nah, ini mulai. Ini kalau ibadahnya ini nggak benar. Kalau tidak meningkat. Mengarah ke situ. Mulai anak-anak tidak benar. Menikah dengan orang-orang yang bukan satu iman. Bisa ke situ larinya. Menyusahkan orang tua. Tapi kalau karunia Roh Kudus itu bertambah, kalau karunia Roh Kudus itu bertambah, maka semua bertambah. Makin bertambah manis, makin bertambah mantap. Ya, makin bertambah. Jadi, fellowship yang benar akan meningkat. Nah, itu kalau berfellowship kita, fellowship yang benar, maka kita akan meningkat. Sama dengan kita tambah mantap. Tambah mantap. Jadi istilah kehilangan pakaian indah. Nah, ini istilah kehilangan pakaian indah. Ini yang dialami Esau. Artinya masa depan yang gelap. Telanjang. Itu kehilangan pakaian indah yang dialami Esau. Jadi ingat, yang menentukan keindahan hidup kita bukan dari dunia ini, tetapi pakaian dari kayu salib. Itu yang menentukan keindahan hidup kita. Bukan dari dunia ini, tetapi pakaian dari kayu salib. Jadi akibatnya pertama, kalau tidak tergembala. Akibat pertama kalau tidak tergembala. Kejadian 29 ayat, Kejadian 25 ayat 29 sampai 30. Ini akibat pertama, ya. Kalau tidak tergembala. Ayat 29 sampai 30. Kejadian 25 29 30. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah
Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Ini akibat tidak tergembala. Ya, ini akibatnya. Letih lesu. Ini kalau kita tidak tergembala. Keadaan hidup kita menjadi letih lesu. Dan berbeban berat. Ya. Tidak ada damai sejahtera. Ini kalau tidak tergembala. Letih lesu, berbeban berat, dan tidak ada damai sejahtera. Ini kalau kita tidak tergembala. Akibat kedua, kehilangan hak sulung. Kehilangan hak sulung itu artinya kehilangan segala-galanya. Sekalipun kita berpotensi, tetapi Yakub mendapat segala-galanya. Itu kalau kehilangan hak sulung. Walaupun kita kaya, hebat, kalau kehilangan hak sulung, itu artinya kehilangan segala-galanya. Tetapi Yakub kelihatan lemah. Dia mendapatkan hak sulung itu. Artinya dia mendapatkan segala-galanya dari Tuhan. Mendapatkan segala-galanya dari Tuhan. Karena hak sulung itu untuk menentukan kita menjadi mempelai perempuan Kristus, menikah, masuk pesta kawin anak domba, menikah dengan mempelai pria surga secara rohani. Jadi Yakub mendapatkan itu. Esau kehilangan. Sekalipun dia hebat, kalau kehilangan hak sulung, tidak masuk dalam pesta kawin anak domba, berarti Esau kehilangan segala-galanya. Itu akibat yang kedua. Sekarang akibat yang ketiga. Kejadian 27 ayat 33 sampai ayat 34. Kejadian pasal 27 ayat 33 sampai ayat 34. Kejadian pasal 27 ayat 33 sampai ayat 34. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Ini akibat ketiga. Ya, akibat ketiga ini. Ya, Esau tidak mendapat berkat dari Ishak. Kita bandingkan lagi dengan Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 16 sampai ayat 17. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini akibat yang ketiga. Kehidupan yang tidak tergembala. Air mata darah pun tidak bisa mengembalikannya. Air mata darah pun tidak bisa mengembalikannya. Jadi sistem yang benar, kita semua ini harus tergembala. Ini sistem yang benar. Semua kita harus tergembala. Memberi bobot yang lebih kepada 3 macam ibadah pokok. Melebihi segala perkara apapun. Itu 3 macam ibadah pokok. Ya. Melebihi segala perkara apapun di bumi ini. Kalau jasmani, ya bisa. Kenapa yang rohani juga harus lebih? Ya. Jasmani bisa, yang rohani harus lebih. Harus lebih. Sehingga inilah yang mendorong kita untuk bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Sama dengan berjuang
harus berjuang untuk mengikuti 3 macam ibadah pokok ini. Harus berjuang. Dan tanggung jawab. Jangan seperti Esau. Karena kalau nggak tergembala, kita akan liar. Apalagi kita bangsa kafir. Kita gambaran anjing dan babi. Maaf. Itu kafir. Jadi kita harus tergembala supaya bisa menjadi domba. Menjadi domba. Itu bagaikan air dalam kentong. Memang sempit. Ya, ke kiri sempit, ke kanan sempit, ke depan, ke belakang sempit. Tapi ingat, air di dalam kentong tidak ada ombak, tidak ada badai, tidak ada gelombang. Beda dengan air di tengah lautan. Bebas ke utara, ke selatan, ke barat. Tapi ingat, di sana banyak masalah. Banyak angin topan. Banyak gelombang. Banyak ombak. Jadi kita harus tergembala. Sekalipun sempit, tapi kita mengalami ketenangan. Kita mengalami ketenangan. Jadi harus berjuang. Tanggung jawab. Jangan seperti Esau. Tugas gembala dan sidang jemaat. Nah, ini tugasnya. Kalau sudah tergembala, ini tugasnya. Tugas gembala dan tugas sidang jemaat. Gembala tugasnya memberi makan domba-domba dengan firman penggembalaan. Sekali lagi, gembala tugasnya memberi makan domba-domba dengan firman penggembalaan. Dalam 3 macam ibadah. Juga mengayomi domba-domba lewat doa penyautan. Nah, ini tugas gembala. Kasih makan domba, ayomi domba lewat doa penyautan. Doa penyautan. Dan mengunjungi domba-domba. Mengunjungi domba-domba. Mengenal domba-dombanya. Itu tugas gembala. Harus mengenal domba-dombanya. Caranya, ya, serahkan pada firman penggembalaan. Supaya dia mengenal gembala. Dan dikenal oleh gembala. Itu caranya. Untuk kita mengenal domba. Mungkin dari ribuan. Serahkan pada firman penggembalaan. Supaya dia mengenal gembalanya. Dan dikenal oleh gembalanya. Itu tugas gembala. Ya. Tugas gembala. Kasih makan. Doa penyautan. Supaya domba-domba selamat. Jangan ada pergi naik kereta, naik mobil, tabrakan, mati. Harus ada doa penyautan. Sekarang tugas jemaat atau anak Tuhan. Makan firman penggembalaan. Harus dimakan. Ya. Nah, ibaratkan gembala dengan domba. Dikasih rumput, makan. Supaya sehat. Makan firman penggembalaan. Jadi tugas gembala dan tugas domba. Kalau sudah di kandang, ya, secara bersama-sama, hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Itu tugas gembala dan tugas domba. Kalau sudah dalam kandang penggembalaan, ya, secara bersama-sama, hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Itu tugas gembala dan tugas domba. Ya. Kalau sudah dalam kandang penggembalaan, tinggal itu mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ya. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi gembala agung kita. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Gembala agung akan mengulurkan tangan kepada kita. Sama dengan 3 hasilnya. 3 hasilnya. Itu kalau kita gembala dan domba. Setelah dalam kandang penggembalaan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan gembala agung. Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Sama dengan 3 hasilnya. Ya. Kita lihat dulu Yesaya 40.
Ini hasilnya, 3 hasilnya. Yesaya 40 ayat 11 sampai 12. Yesaya pasal 40 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yesaya pasal 40 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkalnya, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dasing, atau bukit-bukit dengan neraca. Nah, ini hasilnya. Ya, 3 hasilnya. Yang pertama, tangan Gembala Agung akan menghimpunkan kita. Ini hasilnya pertama. Tangan Gembala Agung akan menghimpunkan kita. Ya. Yaitu nikah yang tercerai-berai. Nah, kalau ada nikah yang tercerai-berai, maka tangan Gembala Agung itu akan menghimpunkan. Ada tercerai-berai nggak cerai, ya. Satu rumah, tapi sudah tidak sehati. Nah, itu. Tidak satu tempat tidur lagi. Nah, ini akan dihimpunkan. Ya. Dihimpunkan. Nah, dia akan mempersatukan dan merukunkan. Jadi yang bisa melakukan itu hanya firman penggembalaan. Ya, hanya firman penggembalaan yang bisa melakukan itu. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Jara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 133 ayat 1 sampai 3. Ya, nah itu. Rukun. Hanya firman penggembalaan yang bisa membuat kita rukun, membuat satu hati, membuat satu suara. Sama dengan satu pengajaran, satu penyembahan. Maka Tuhan akan memerintahkan berkat. Artinya kita dikejar berkat sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, itu hasil pertama. Ya, itu ada 3 hasilnya. Kalau kita bisa mengulurkan tangan kepada Sang Gembala Agung. Itu hasil pertama. Hasil kedua, Tuhan memangku katanya. Itu Yesaya 40 ayat 11 tadi. Dia pangku domba-domba yang lemah. Artinya, dia pangku domba-domba yang lemah. Artinya, menanggung semua letih lesu kita dan beban berat. Menanggung segala ketidakberdayaan kita. Ya. Tuhan sanggup melakukannya. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan sanggup melakukannya. Baru ayat 11 tadi katakan menuntun. Nah, kita dituntun. Dituntun kita kemana? Nah, ke Wahyu pasal 7 ayat 17. Dituntun. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-17. Kita dituntun. Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dituntun kita. Inilah penuntunan Tuhan. Tangan kasih Tuhan menuntun kehidupan kita. Sampai kita masuk ke kota mulia, kota Yerusalem baru. Artinya kita akan mengalami pembaharuan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani.
Apa itu pembaharuan? Apa itu arti daripada pembaharuan? Wahyu 21 ayat 11. Ini arti pembaharuan. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Apa itu pembaharuan? Sampai kita jernih seperti kristal. Artinya jujur. Nah, ini arti pembaharuan. Jujur. Jujur apa? Jujur apa? Jujur dalam hal pengajaran. Nah, mulai ini yang pertama. Jujur dalam hal pengajaran yang benar. Sama dengan dewasa rohani. Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak, kalau salah, katakan salah. Inilah dewasa rohani. Jujur. Kalau anak, itu tidak tahu kalau anak-anak. Tapi kalau dewasa, kita harus tahu. Dan kita harus jujur. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Tapi kalau anak-anak jelas nggak tahu. Tapi kita harus jujur. Ya. Itu bukti kita sudah dewasa rohani. Jadi pembaharuan itu menuju Yerusalem baru. Itu pembaharuan. Sama dengan jujur dan kuat teguh hati. Maka kita akan dituntun ke Yerusalem baru. Sama dengan kita dewasa. Itu orang yang dituntun ke Yerusalem baru adalah orang-orang yang dewasa. Tuhan sanggup menuntun kita ke masa depan yang indah. Dia sanggup untuk menuntun kita ke masa depan yang indah. Yang penting kita jujur, ya, jujur, kuat dan teguh hati. Apa kata Yesus? Marta, jangan, kata Tuhan. Marta, jangan. Itu katanya. Kenapa? Dia sudah busuk, katanya. Sudah busuk. Tapi apa kata Tuhan? Jujur. Tunjukkan kebusukanmu. Lazarus sudah busuk. Sudah 4 hari Tuhan. Sudah bau busuk. Marta menutup-nutupi kebusukan. Itu kata Marta. Jangan Tuhan. Dia sudah busuk. Tapi Tuhan bilang. Jangan tutup-tutupi. Tunjukkan kebusukan. Tunjukkan kebusukan. Maka Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Ya. Tuhan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Asal kita jujur. Asal kita kuat dan teguh hati. Tuhan sanggup memulihkan. Sekalipun sudah berbau busuk. Sekalipun sudah najis. Sekalipun sudah bobrok, sudah jorok. Asal kita jujur. Tuhan akan bekerja. Tuhan memberkati kita. Kita mau tamatkan ibadah. Kita mau tamatkan.